untuk kita semua, seluruh sahabat-sahabat pegiat dan pemerhati pembangunan pertanian dimanapun berada. Baiklah, hari ini kita pada acara talk show kelima yang diadakan oleh Yayasan AFTA. Hari ini kita mengangkatkan tema untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema yang kita bawakan pada talk show yang kelima ini adalah Merdeka Benih, saatnya petani menuju kemandirian dan kedaulatan. Nanti baik dari pemateri-pemateri yang hebat yang sudah kita undang akan menyampaikan beberapa opening ataupun pendapatnya bagaimana kemajuan pertanian dari segi benih itu sendiri. Apakah memang benar petani di Sumatera Barat sudah mandiri, sudah merdeka untuk menghasilkan benihnya sendiri, atau malah tidak bisa? Nah, mungkin nanti akan sedikit terjawab dari pemateri. Tapi sebelum kita diskusi, kita dengarkan dulu opening speech dari Ketua Yayasan kepada Bapak Insinyur Muhammad Irsyad MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, wabil khusus ya alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas, di bawahnya lagi, lebih khusus lagi mungkin ada para pelaku yang ikut juga ya dalam acara ini, talk show dengan judul ya Merdeka Benih, saatnya petani menuju kemandirian dan kedaulatan. Kita mengadakan acara ini dalam rangka memperingati, memeriahkan ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentu dalam hal ini kami juga akan memberikan gagasan-gagasan ke depan. Jelas bahwasanya untuk sektor pertanian sangat ditentukan oleh seperti apa benih yang digelontorkan, bagaimana cara menghasilkan benih dan sebagainya. Ini adalah kunci. Dan mudah-mudahan ya dengan acara talk show ini akan terjadi perubahan, dan kemudian juga mungkin ya kita coba membangun arsitektur pertanian Sumatera Barat ya hulu hilir. Ya tetap saja base-nya adalah benih atau bibit secara umum. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih pada para pakar. Yang pertama, ini doktor aja nih dari pelaku, Pak Ferdinand Asmin, doktor, juga Bung Dedek, doktor juga, ya istimewa Bung Yusniwati, doktor juga. Jadi para pakar. Ya apalagi yang paling ujung adalah Amran Ghani, pelaku. Ya pelaku benih. Sangat terkenal. Ya beliau dari East West Seed. Ya, sebuah perusahaan benih yang sangat terkenal di Indonesia, dan mudah-mudahan ya dari diskusi nanti akan keluar gagasan-gagasan seperti apa kita meningkatkan ya produksi pertanian Sumatera Barat. Kita tahu wilayah kita ini adalah wilayah yang subur. Ya mudah-mudahan dengan kesuburannya kita akan tentu serius membangun masyarakat petani, menjadikan petani yang mandiri dan kemudian berdaulat. Nah, tentu akan menghasilkan produksi. Kita akan menuju swasembada pangan, ya swasembada di sektor pertanian, dan tentu akan menghasilkan income dan meningkatkan pendapatan ya pada para petani, dan juga akan memberikan hasil yang artinya berimbang ya untuk pembangunan Sumatera Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada narasumber, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih para pendengar yang ikut dalam talk show ini, dan mudah-mudahan apa yang dibicarakan dapat bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Irsan MM selaku Ketua Yayasan dari AFTA. Selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu, talk show yang kita tunggu-tunggu. Baik teman-teman yang ada di menyaksikan secara langsung ataupun tidak, terkait bagaimana kondisi benih yang ada di Sumatera Barat. Nah, sebelum nantinya akan kita dengarkan pendapat dari masing-masing pemateri hebat yang sudah kita undang, alangkah baiknya kita sapa dulu masing-masing dari pemateri. Selamat pagi Pak Dr. Ferdinand Asmin, STPMP. Pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya ada Bapak Dr. Dedet Deperiki, SPMSI. Siap Pak? Siap. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu dosen kita bersama itu ada Ibu Dr. Yusniwati, SPMSI. Siap Ibu? Alhamdulillah. Yang terakhir ada Bapak Amran Gani, SP. Siap Pak? Alhamdulillah. Nah, karena kebetulan pemateri kita siap dan dalam keadaan sehat, sama seperti saya, yang mungkin terlihat terpampang itu lebih sehat. Nah, harapannya nanti kondisi benih pun di Sumatera Barat lebih sehat ya. Nah, sedikit saya panti untuk diskusi kita pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi. Diskusi hari ini akan menghadirkan gagasan yang nantinya akan membantu pembangunan pertanian yang ada di Sumatera Barat khususnya. Nah, kita harapkan dari pemateri yang sudah hadir, dari background, dari perspektifnya masing-masing, menyampaikan baik dari pelaku ataupun pemerhati ataupun dari segi kebijakan, melihat apakah kondisi benih di Sumatera Barat, perbenihan dalam konteks penangkaran dan lain sebagainya, baik dari petani, baik dari hulu, dari hilirnya, apa yang terjadi? Apakah hari ini sudah ada kebangkitan itu? Karena kita akan diskusi hari ini untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Apakah petani sudah merdeka dalam menghadirkan benih yang berkualitas? Apakah malah petani hanya sebagai konsumen sampai detik ini? Atau apakah petani hanya melihat dari jauh keberhasilan dari benih ini, tetapi tidak mereka rasakan? Nah, kita ingin tahu nih, para peserta yang ada di sini ataupun audiens yang akan nanti melihat gagasan yang Bapak Ibu berikan. Kita lihat kepakaran beliau, bagaimana dari segi kampusnya Ibu, dari segi akademisinya, apa yang terjadi ataupun apa perkembangan yang ada pada benih di Sumatera Barat. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi apa yang dikatakan oleh moderator kita, seperti apa sih kondisi benih saat sekarang ini? Kita tinjau dari tingkat perguruan tingginya. Sebagaimana kita ketahui, sebetulnya benih ini adalah seperti yang dikatakan oleh Dajjal tadi, kunci dalam proses budidaya itu sangat ditentukan oleh benih. Sebagus apapun lahannya, sesubur apapun lahannya, kalau benih yang kita gunakan bukan benih yang berkualitas, kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan, menyediakan benih yang betul-betul berkualitas. Dalam arti kata, dia juga bisa beradaptasi pada kondisi lingkungan apa adanya. Dan kita harapkan juga dia tidak perlu input yang lebih banyak untuk bisa berproduksi. Kondisi ini itu sangat ditentukan tentu oleh benih-benih lokal. Artinya apa? Benih-benih lokal itu benih yang sudah beradaptasi. Masalah sekarang apa? Petani-petani kita itu kalau kita lihat mungkin ya, karena sebagian besar petani kita masih dari golongan pendidikannya jauh, mungkin ada yang tidak sekolah, malahan kita belum melihat bagaimana generasi-generasi muda menjadi petani saat sekarang ini. Artinya apa? Memang dibutuhkan
adanya bimbingan, adanya pelatihan, adanya perhatian dari pemerintah, bagaimana kita bisa menghasilkan benih-benih lokal yang ada, sehingga ketergantungan penyediaan benih dari perusahaan itu bisa kita antisipasi, apalagi benih-benih impor, karena itu akan berhubungan sekali dengan bagaimana biaya produksi yang akan dilakukan oleh petani. Sebetulnya daerah kita seperti dikatakan oleh Pak Jack tadi adalah daerah yang subur, yang banyak menghasilkan varietas-varietas lokal yang unggul. Contoh kasus kita punya ada cabai kopai. Itu adalah cabai yang lokal yang cuma dilakukan proses penyeleksian secara terus-menerus oleh petaninya sehingga bisa menghasilkan suatu bibit yang unggul dari segi ukuran. Artinya petaninya udah mulai agak maju, dia bisa melihat, bisa menyeleksi. Dan juga kami pernah ke daerah Pandai Sike, itu ada petani kita yang sudah bisa menghasilkan benih kol lobak senggalang ya istilahnya. Dan di sana beliau udah melakukan proses pembenihan dan udah membandingkan benih yang dibeli dengan benih yang dilakukan sendiri oleh petaninya, jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang dibeli, yang diintroduksi. Itu menunjukkan benih-benih lokal ini sangat berpotensi untuk kita jadikan sebagai sumber benih, sebagai sumber bahan perbanyakan tanaman. Sekarang bagaimana kita mengedukasi petani, bagaimana kita bisa memberikan semacam sekolah lapang kepada petani, seperti apa dia bisa menyeleksi benih-benih lokal yang ada, seperti apa dia bisa menyimpan benih-benih yang ada yang unggul saat penanaman sekarang bisa digunakan untuk penanaman berikutnya dengan kondisi vigor viabilitasnya yang masih bagus. Karena pengalaman juga petani di daerah Mungka dia udah menyeleksi cabai-cabai yang berangkai, tetapi petaninya yang tidak tahu bagaimana proses menyimpan benih yang sudah didapatkan, sehingga saat dia mau menanam 3 bulan berikutnya, padahal awal saat benih itu ada, daya kecambahnya 100%. Setelah 3 bulan dia mau menanam, tidak ada yang tumbuh satu pun, kata bapak itu. Kami waktu itu pengabdian ke sana. Kami tanya, seperti apa bapak menyimpannya? Kata beliau cuma dimasukkan dalam, setelah dikeringkan, masukkan dalam kotak rokok, kemudian diletakkan dalam lemari, Bu. Ya, itu bukan cara penyimpanan benih yang tepat. Benih adalah makhluk hidup. Dia akan selalu melakukan proses mencari energi untuk bisa hidup. Kalau proses penyimpanannya tidak tepat, material genetik itu akan menjadi sia-sia dalam waktu tertentu. Kuncinya adalah, sekali lagi mungkin kita harapkan kepada pemerintah, mungkin kita akan tingkatkan pengetahuan petani itu mungkin dalam kondisi yang masih sederhana dengan melakukan sekolah lapang. Kami dari perguruan tinggi siap untuk membantu. Mungkin itu gambaran umum. Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ada di opening langsung dari Ibu Neni menyampaikan kondisi dari kacamata perguruan tinggi ya. Tadi udah beberapa poin dari dengarkan untuk peningkatan benih-benih lokal. Tetapi ditemukan permasalahan itu sulitnya beradaptasi ya Bu ya. Bahkan tadi ada problem atau masalah studi yang kita lihat di petani itu pengetahuannya ya Bu ya tentang penyimpanan benih ini belum sepenuhnya mereka paham ya Bu. Jadi yang cambahnya itu akan berhasil 100% malah gagal, produknya tidak ada gitu ya Bu ya. Nah, tadi sedikit ada disinggung kan gitu, disinggung mungkin akan keberlanjutan ke pemateri kita selanjutnya nih Bu, terkait kebijakan pemerintah. Ya, benar. Nah, sejauh ini bagaimana melihat kasus-kasus ini yang dari perguruan tinggi bisa lihat sebagai garansi pengetahuan ya Bu ya. Benar sekali. Nah, yang kita akan tanyakan mungkin kepada Bapak Ferdinand Asmin selaku sekretaris dinas, bagaimana kondisi ini Pak terjadi di lapangan? Apakah kebijakan ini di setiap daerah udah ada pendampingannya, udah ada evaluasinya? Nah, bagaimana dari segi kebijakan ini, apakah sudah jalan, sudah sampai kepada petani?
sehingga memberikan pengetahuan kepada petani terkait penyediaan beli sendiri secara lokal nih Pak. Mungkin silakan Bapak ditanggapi. Baik, terima kasih Dek Arif ini. Pertama itu kita berikan salam hormat kepada para narasumber ya, narasumber Bu Neni, Bu Dedet, ada Bu Amran. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Neni, berkaitan dengan perbedaan ini memang menjadi tantangan sendiri ya bagi kita dalam pembangunan pertanian. Kita itu ya sudah menyadari pentingnya benih itu dalam mendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Dan kami juga yakin karena kita ini adalah para sarjana pertanian bisa melihat penting arti pentingnya benih itu. Dari sisi kebijakan tentu karena secara argumentasi ilmiahnya benih itu menjadi sangat penting dalam pembangunan pertanian, itu dukungan kebijakan dibuat oleh pemerintah. Nah, baik melalui undang-undang, melalui peraturan teknis operasional berkaitan dengan benih ini. Dalam konteks ini tanaman, kita juga mendorong ada undang-undang nomor 29 ya tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Dan ini untuk menghasilkan benih-benih unggul sebenarnya, kemudian didorong untuk menghasilkan produktivitas tanaman atau produktivitas yang optimal. Nah, berbagai hal ya yang berkaitan dengan perbedaan ini. Secara struktural tentu pemerintahan memiliki unit-unit yang kemudian memberikan pengawasan terhadap aktivitas perbedaan ini. Kalau di kita di Sumatera Barat ada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Ya, ini juga mengambil peran dalam rangka menjamin benih-benih unggul yang ditanam oleh para petani kita. Memang yang menarik sebenarnya dalam perbedaan ini, sebagaimana disampaikan Bu Neni tadi ya, kalau kita perhatikan petani kita bukanlah petani kaya ya. Rata-rata kepemilikan 75% itu rata-rata kepemilikannya kurang dari setengah hektar. Petani kita juga bukan petani yang terlalu tinggi pendidikannya, rata-rata 65% ya, itu pendidikannya SMP ke bawah. Kemudian petani kita itu juga bukanlah petani yang dianggap muda lagi, sudah yang tua. Rata-rata 45 tahun ke atas, ya, 75% itu 45 tahun ke atas. Jadi ini memang kemudian menjadi tantangan sendiri. Namun demikian tentu karena aktivitas budidaya itu banyak dijalankan oleh para petani ini, tentunya kita perlu memperhatikan bagaimana pengembangan perbedaan ini pada tingkat petani. Nah, kalau di Provinsi Sumatera Barat mendorong petani-petani untuk menjadi penangkar benih, penangkar benih. Nah, benih-benih terutama seperti contohnya untuk tanaman ya, benih padi, nah, itu bisa disediakan atau ditangkarkan oleh petani-petani kita. Namun memang sedikit mungkin menggelitik bagi kita berkaitan dengan perbenihan ini. Ada kalau kita menyimak ya, karena memang aktivitas budidaya itu aktivitas yang dengan risiko ya cukup tinggi ya. Cukup tinggi artinya para petani itu orang pengambil risiko terhadap sebuah usahanya. Risikonya takut pada kegagalan atau produksi yang kurang
menguntungkan bagi mereka tentu menjadi hal yang perhatian. Oleh karena itu memang dalam konteks perbenihan ini memang mesti ada jaminan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Nah, untuk perlindungan dan pemberdayaan para petani terkhusus untuk perbenihan ini tentu menjadi hal sebenarnya peran banyak pihak, peran para pihak baik akademisi, pihak pemerintah, ya, swasta juga demikian. Namun kalau kita perhatikan gejala kadang-kadang memang menarik didiskusikan Bu ini. Kadang-kadang kalau ada istilahnya itu crop booming, ya. Booming di sini berbondong-bondong petani kita menanam itu. Ya. Entah kenapa kalau kita melihatnya mungkin pertimbangan hanya ekonomi, keuntungan yang didapatkan dengan promosi dari benih yang diintroduksikan atau diperkenalkan, dipromosikan ini luar biasa sehingga tertarik petani. Tapi setelah itu pasarnya jadi persoalan atau hasilnya menjadi persoalan. Nah, ini kemudian memang menarik untuk menjadi bahagian dalam pertimbangan kita bagaimana ini. Kemudian juga di petani kita kalau ada penangkar benih, ya, benih padi lah contohnya, itu pangsa pasarnya ya memang petani-petani di sekitarnya atau petani itu sendiri. Tapi kadang-kadang petani penangkar ini perlu jaminan bahwa yang dia tangkarkan, yang dia siapkan benih-benih ini dapat ditangkap oleh pasar. Nah, pasarnya biasanya melalui program-program pemerintah. Nah, kalau petani padi memang kita fasilitasi ya, lebih banyak sebenarnya untuk memfasilitasi petani padi ini diambil benih-benihnya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya dalam program pemerintah konsen kita pada petani-petani pangan ini penting, terutama untuk menjamin kesediaan benih yang unggul yang baik. Nah, Balai Pengawasan Benih kami itu bertugas mengawasi itu dan mensertifikasi benih-benih para penangkar kita. Nah, juga menarik sebenarnya kita diskusikan. Ada kalanya memang petani selalu pada posisi tawar yang rendah berkaitan dengan ini. Sebagai contoh Bu ini jagung. Jagung itu kan jagung hibrid ya. Tidak bisa dibuat oleh petani kita. Hanya bisa petani itu beli kepada perusahaan. Ketika perusahaan itu gagal juga menyediakan benih, susah petani. Jangankan harganya mahal ya, harganya mahal. Perusahaan itu gagal menyediakan benih jagung ini pernah gagal perbenihannya benih tahun 2023 sehingga susah petani kita mendapatkan benih jagung itu. Nah, ini kan kemudian menyebabkan ada kerawanan terhadap pangan kita terutama padi kalau jagung kalau benihnya tidak ada. Nah, benih-benih lokal jagung yang coba kita kembangkan pun tidak menarik bagi petani karena mungkin produktivitasnya tidak kurang menurut petani kita. Padahal sebenarnya jagung dengan varietas yang ada lokal ini mestinya bisa juga dipromosikan atau digunakan oleh para petani. Nah, inilah yang kemudian kondisi-kondisi ya yang menyebabkan petani kita memang perlu kita lindungi, perlu kita perhatikan, kita berdayakan supaya bisa menghasilkan benih secara mandiri sehingga tidak tergantung lagi pada berbagai bergantung, jangan bergantung itu kalau putus pasokannya budidaya tidak berjalan. Nah, itu juga yang kami contohkan kalau di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura untuk
benih kentang. Ini ada kebetulan Dr. Dedet nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Ternyata benih kentang yang dulunya susah didapatkan oleh petani sudahlah susah, mahal pula kan. Nah, karena teknologinya dianggap wah G0, G1, saya kurang paham ya G0, G1, G2 itu ya. Tapi prinsipnya dengan penerapan teknologi benih kentang ini bisa disediakan oleh petani di tingkat petani ternyata. Nah ini kan membuktikan dengan penerapan teknologi kita bisa menjamin mestinya kemandirian petani dalam menghasilkan benih unggul itu bisa kita lakukan. Nah mestinya dalam berbagai komoditi pertanian yang prioritas strategis itu mestinya peran dari teknologi itu bisa kita optimalkan dalam rangka memberdayakan petani. Nah, ini yang mestinya menjadi perhatian. Bagaimana peran teknologi ini bisa kita optimalkan untuk memberdayakan petani. Memberdayakan petani. Itulah yang kemudian bisa menjamin menurut kami bisa menjamin kalau kita mau mendorong posisi bagaimana ancaman krisis pangan ini bisa kita hadapi, bisa kita tangani dengan baik. Tentu posisi-posisi kemandirian terutama untuk benih ini mestinya sudah dipegang oleh petani kita. Sudah menjadi hal yang di tingkat petani menjadi sesuatu aktivitas yang sudah mereka lakukan. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin itu dulu Dek Arif yang bisa saya sampaikan, mungkin dalam diskusi nanti bisa panjang lebar kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdinand Asmin yang dari penyampaian luar biasa tadi banyak yang bisa kita tangkap. Salah satunya adalah bagaimana kondisi petani di Sumatera Barat. Dalam hal ini penangkar benih ataupun bagaimana kemampuan petani yang ada di Sumatera Barat untuk mandiri benih. Tadi sudah disampaikan bahwasanya petani kita itu rata-rata didominasi memiliki lahan tidak sampai 0,5 hektar ya Pak. Nah itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana mau mengadakan mandiri benih, sedangkan kepemilikan lahan saja sedikit. Nah mungkin ada itu segmentasi yang diperlukan juga oleh petani terkait kepemilikan lahan. Tetapi dalam hal ini untuk penangkar benih di beberapa tempat sudah ada. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ferdinand Asmin, masih ada permasalahan baik dari segi pasar ataupun segi produksi yang dialami oleh petani. Nah, ada problem yang lain juga. Banyak problem pendukung, ya, indikator permasalahan yang menjadikan bahwasanya petani sulit untuk merdeka dari kondisi benih. Nah, tetapi dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pendampingan, ya, perlindungan. Mungkin nanti bisa kita tanya kembali kepada Pak Ferdinand Asmin bagaimana bentuk yang sudah dilakukan pemerintah dalam perlindungan tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Tapi saya akan gali dulu ke pemateri selanjutnya karena sudah disinggung juga terkait ternyata kita bisa nih. Nah, ternyata kita bisa untuk menghadirkan benih yang notabene katanya susah untuk menghadirkan benih untuk kentang, tetapi kita sudah bisa. Nah, mungkin kita akan dengarkan juga penjelasan dari Bapak Dr. Dedet selaku dosen ataupun pegiat pertanian ataupun yang akan membantu petani ini. Saya sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang jejak-jejak pertolongan pertanian namanya Pak ya. Pertanian yang beliau lakukan sebagai peneliti smart farming teknologi, nah, ataupun terfokus kepada supply chain ya Bang ya. Nah mungkin kepada Dr. Dedet dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferdinand Asmin, Ibu Dr. Neni,
Pak Amran dan Adinda Arif. Baik, kita langsung aja untuk menjelaskan ya, artinya di sini mungkin saya diapit oleh Bu Neni sebagai seorang akademisi dan Pak Ferdinand sebagai seorang regulasi ya. Jadi semuanya udah nyangkut ke saya ini hari ini gitu ya. Jadi saya telah menerima manfaat dari akademisi dan juga telah menerima manfaat dari regulasi dari dinas gitu. Nah jadi sedikit yang disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi ya. Artinya Merdeka Benih itu yang dimaksud dalam tema ini menurut saya sangat berat sekali memahaminya. Cuma saya mencoba untuk memahami apa definisi dari Merdeka Benih. Nah jadi setelah saya penelitian dari 4 tahun ini Bang Ibu, dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita sudah bisa menemukan formulasi atau sudah bisa menjawab, kita sudah punya atau sudah berhasil membuat benih kentang. Sudah berhasil, bisa kita katakan 98% sudah berhasil, dan itu juga tidak terlepas dari bantuan bimbingan dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan dari universitas, yang mana beberapa hasil penelitian ini kita mulai sejak tahun 2021 sampai 2023 Bang Arif. Nah, jadi kenapa Merdeka Benih kita maksud di sini? Jadi setelah saya coba, mungkin saya lebih fokus di kentang ya, karena ini yang baru istilahnya dalam bahasa Minangnya boneh ini, Pak. Jadi baru selesai dan sudah terjawab 20 tahun ini bahwa kita tidak punya benih kentang. Nah, alhamdulillah di 2023 sudah terjawab semua persoalan kita di benih kentang. Dan kita sudah bisa menghasilkan benih kentang generasi 0 atau yang disebut dengan G0 dengan pemanfaatan robotik pertanian di bidang smart farming teknologi. Nah, singkat cerita, saya menemukan beberapa dekade kemarin itu bahwa 25 kelompok tani saya temukan di Kabupaten Solok, dan persoalannya cuma satu Pak, yaitu benih yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, harganya sangat mahal dan acok tak ijuh kalau bahasa Minangnya itu Bang Arif. Jadi sering menemukan bibit-bibit yang tidak sesuai gitu. Nah, dengan hasil penelitian beberapa yang kita lakukan di kampus, artinya kita kemarin sudah bisa menemukan sebuah metode teknologi yang bisa membuat benih genol dengan kuantitas dengan nilai yang begitu banyak Pak. Jadi biasanya kita menghasilkan di tanah itu 5, sekarang kita sudah bisa menghasilkan benih itu di atas 20-30. Dan alhamdulillah hasil dari benih kentang genol ini sudah ditanam oleh petani ke lahannya di lahan panjang, dan sangat terima kasih juga nih Pak Pak Ferdinand Asmin juga sudah hadir ke lokasi. Jadi ini mau mengawasi nih Pak kerja Pak Dede ini berhasil atau enggak. Dan alhamdulillah dari dinas sangat mendukung regulasi ini, dan kita sudah bisa menjawab ke Indonesia ya bahwa Sumatera Barat sudah bisa menghasil benih kentang sendiri. Jadi jawaban 20 tahun dulu sudah bisa kita jawab, sekarang kita sudah mampu seperti itu. Nah, tentu ini tidak terlepas dari kerjasama antara perguruan tinggi yang disebutkan oleh Bu Neni dan Bang Ferdinand tadi. Artinya ada peran masing-masing di sana, ada akademisi, ada pemerintah, media, industri, masyarakat, dan lembaga masyarakat itu sendiri, yang nantinya kita bersama-sama membangun bahwa ini bisa kita lakukan mandiri benih. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa mitra-mitra kita yang hari ini kita tidak buat mandiri benih ini harus terdiri dari beberapa kolaborasi Pak Arif. Jadi kolaborasi itu adalah tidak cukup dengan bidang ilmu saya di bidang teknologi pertanian, namun harus ada juga di bidang hama penyakit Pak. Juga ada di bidang budidaya pertanian, dan juga ada di bidang sosial ekonomi pertanian, semuanya ikut. Nah, apalagi yang paling susah itu kita masih tergantung kepada kultur jaringan di Bogor. Ya, jadi kendala saya hari ini adalah dengan teman-teman di sini adalah kita masih kendala di kultur jaringan di Planlet. Jadi ada Planlet namanya itu Pak Arif. Jadi kita masih membeli di Bogor. Namun
dengan adanya planet ini semua kita buat dari generasi 0 sampai generasi 2 benih kentang itu semuanya sudah tercukupi. Dan insya Allah di bulan September ini Pak Arif kita akan panen G2 lebih kurang 10 ton, bisa 10 ton dari hasil benih yang dibuat dengan smart farming dan konvensional. Dan insya Allah di bulan, kalau ada waktu nanti Bu Neni atau Pak Sekdes atau Pak Arif bisa datang di panen kami dengan kelompok tani, dan itu sudah bisa panen di sekitaran 8 sampai 10 ton. Jika kita kalkulasikan itu 1 kilonya harganya adalah 25.000, berarti akan ada 250 juta yang dihasilkan oleh si petani itu sendiri. Kita yakin petani akan kaya dengan mandiri benih. Saya yakin Bapak Ibu, karena yang paling mendasar itu adalah bahwa benih dengan pupuk itu adalah ekosistem yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani. Alhamdulillah kita hari ini pupuk pun kita buat dengan hasil riset, dan kita tidak lagi membeli pupuk atau nutrisi ke luar. Kita sudah bisa menghasilkan sendiri, dan sudah kita coba juga, dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah, jadi kita di Merdeka Benih ini, mungkin saya memaknai Merdeka Benih ini adalah kita sudah bisa mandiri di atas kaki kita sendiri. Jadi dengan bantuan perguruan tinggi, ya, dengan bantuan dari dinas, apalagi Pak Sekdes ini, Bu Nenia tiap hari, mungkin tiap hari ya, sekitar ada 3 bulan beliau sering kunjungan ke Alam Panjang. Ini sampai mana prosesnya? Ini memang pengawasan dilakukan oleh dinas menurut saya di tahun ini sangat luar biasa, dan kita sudah bisa menjawab bahwa Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sudah bisa menghasilkan benih kentang genol yang 20 tahun ini tidak bisa dihasilkan. Karena kita selama ini Bapak Ibu 100% kita mengambil benih kentang itu dari Jawa. Semuanya dari Dieng dan semua di Pangalengan. Dan kita membuktikan hari ini dengan kolaborasi antar peneliti, kita sudah bisa menghasilkan dari benih kentang genol sampai G2. Dan mungkin ini terakhir dari saya Pak Arif, bahwa di Alam Panjang hari ini, alhamdulillah tahun ini Pak Sekdes juga telah mencanangkan pembangunan 2 screenhouse lagi. Dan luar biasa Pak Sekdes ini, di zaman kemarin juga Pak Sekdes, hari ini juga Pak Sekdes ya. Alhamdulillah beliau sangat mendukung mandiri benih ini, karena kita yakin kita satu-satunya di Sumatera yang akan menghasilkan genol ini Pak, dengan pendekatan smart farming teknologi. Alhamdulillah dengan saya yakin nanti di Kerinci akan beli kita lagi, dan Sumatera Utara mungkin beli kita lagi, karena dihitung dengan logistik supply chain-nya, bisa jadi itu lebih jauh, pasti jauh. Dan hasil genol ini sudah diuji labor, semuanya sudah diuji semuanya, dan sudah dipraktekkan atau sudah dihasilkan oleh petani, dan sudah ditanam di Alam Panjang, dan kita menunggu panen aja Pak. Jadi kemarin saya ambil 3 sampel, itu rata-rata hasilnya lebih kurang 8 sampai 10 G2 dalam satu rumput, dan itu menurut saya sudah di luar ekspektasi saya itu Pak Arif. Dan hari ini Pak Sekdes dengan teman-teman dari Dinas Provinsi, bulan Desember besok kita sudah punya lagi tambahan 2 screenhouse ya. 2 screenhouse yang dari tempatnya itu di mana Pak? Di Batu Banyanjang dan di Nagari Ayah Dingin. Nah, dan satu lagi nanti akan ada juga beberapa investasi yang akan dibuat di Nagari Sungai Nanam Pak. Nah, insya Allah tahun ini 3 yang kita cobakan, dan tahun kemarin baru dicoba di Nagari Alam Panjang di Jorong Busak dan di BBI. Dan yang berjalan hari ini BBI sudah panen, sedang panen di G2, dan di Jorong Busak kelompok taninya sedang menunggu panen. Jadi kemarin saya hitung Pak, ada 10 ton lah. Kalau harga di Kerinci 45.000 berarti 450 juta ya. Tapi kalau hari ini kita jual 30.000 aja dengan HPP-nya 12.000, ya untungnya masih ada sekitar 200 juta. Nah, itu sangat, saya yakin dengan mandiri benih kentang ini, karena kami dari peneliti mungkin tidak bisa ikut berbisnis Pak. Nah, mungkin berbisnis mungkin lebih ke petaninya. Nah, kami dari transfer ilmu pengetahuan, mungkin hasil penelitian dari bidang disertasi atau doktoral atau di bidang S2 nanti itu yang akan bisa kita bantu petani, bahwa
kami dengan dinas, peneliti dengan dinas, kita harus komprehensif membantu sampai bonek barang ini Pak gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Itu Pak Ferdinand pesan ke saya, Pak Dede jangan setengah-setengah bantu petani. Hasil risetnya kita selesaikan sampai mereka panen. Dan alhamdulillah beliau sangat mendukung dan sudah terbukti. Dan terakhir beliau kemarin nggak bilang ke saya ini harus kemarin beliau berangkat ke Jalan Panjang gitu, jadi nggak kasih tahu diam-diam. Jadi sidak ini, jadi sidak harus dilihat mana ini lahannya yang ditanam oleh hasil smart farming ini. Dan alhamdulillah hari ini juga teknologi kita ini pertama diaplikasikan di Pulau Sumatera, dan ini sudah kita patenkan untuk petani. Jadi yang boleh memakai teknologi ini ya kelompok tani gitu ya. Jadi kelompok tani dan produksi distribusi benih kentang hari ini sudah unggul dan sudah diuji di labor dan sudah diaplikasi. Jadi kita agak hati-hati jika nanti kita tanam ke tanah tidak kualitas unggul, takutnya nanti petani kecewa. Nah, jadi ada fungsi dari perguruan tinggi untuk melihat, dan alhamdulillah hasilnya bagus dan kita uji di lahan dan sekarang kita menunggu panen. Dan terakhir itu adalah bahwa kemampuan sumber daya manusia petani, memang kalau kita ajarkan mereka membuat robotik smart farming, mungkin mereka nggak paham Pak. Nah, tapi kita yang sebagai seorang peneliti yang menemani mereka, jadi kita tidak ingin hasil-hasil didanai oleh kementerian, didanai penelitian ini oleh dinas. Kita tidak ingin hanya sampai selesai proyek selesai, nggak ingin Pak. Jadi kita ingin selesai, tapi apa manfaat dari mereka dapatkan gitu. Jadi pekerjaan peneliti tidak hanya sampai di sini aja, mereka harus sampai menghasilkan. Nah, itu yang saya harapkan dari masukan dari Pak Sekdes. Walaupun dapat dana penelitian dari Kemendikbud, dapat dana penelitian dari di sini, artinya kita harus dana penelitian itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keberhasilan, dan outcome-nya harus berhasil, mau tidak mau harus berhasil. Nah, jadi dan terakhir itu bagaimana menciptakan lapangan kerja di sektor penangkaran benih kentang. Dan terakhir dari saya ini Bapak Ibu, saya yakin 2024 ini mimpi Pak Sekdes, 2025 mimpi kita bersama ya. Kita yakin slogan beliau adalah mandiri, sumber mandiri benih kentang ya. Artinya sudah bisa kita jawab, dan 20 tahun persoalan kita di kentang itu sudah terjawab dengan kerjasama antara perguruan tinggi, khususnya di dinas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan beberapa LSM. Nanti kita akan juga minta kerjasama juga dengan Pak Amran, bagaimana nanti sebagai off-taker ya, sebagai off-taker nanti yang akan bisa memberikan manfaat-manfaat juga kepada petani kita. Dan intinya kita yakin Sumatera Barat tahun 2025 ini kita sudah mandiri, dan alhamdulillah tahun ini kita juga dapat 2 greenhouse dengan lengkap dari Pak Sekdes dengan dari Dinas Pertanian Provinsi. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Saya sangat berharap sekali ini cita-cita kita bersama antara perguruan tinggi, antara kelompok tani, dinas, kita sama-sama membangun, bahwa saya yakin 100% ya, mungkin 99,9% saya yakin Sumatera Barat mandiri benih kentang. Kita akan sama. Saya terkejut ini Pak Arif, saya pergi ke Dieng, gaji berapa pendapatannya 1 bulan Pak? Saya tanya-tanya itu sekitar 800 juta Pak. Waduh. Saya pergi ke Dieng, saya pergi ke Pangalengan, 800 juta 1 bulan dengan benih. Dan mereka ngangkut benih itu tidak lagi dengan mobil-mobil biasa, mereka menggunakan Hilux, menggunakan mobil box belakang Pajero gitu ya. Nah itu mereka ngangkut kentang. Jadi saya waduh. Dan Pak Dedek udah sampai S3, tapi kenapa nggak bisa? Saya aja tamat SD Pak. Makanya saya termotivasi waktu itu, oke, ini harus saya selesaikan Sumatera Baratnya, dan kita yakin kita satu-satunya di Sumatera yang punya genom ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu Dinas, peneliti, dan teman-teman kelompok tani. Semoga kita bisa menjadikan Sumatera Barat 2025 ini, kalau nggak 2024, 2025 ini sebagai kawasan sumber mandiri benih kentang dengan pemanfaatan smart farming teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih dari abang kita Pak Dedek yang telah menguji apakah bisa petani itu merdeka benih ya. Nah,
ini udah disampaikan tadi cerita-cerita inspiratifnya, cerita-cerita inovatifnya, dan memang sudah diuji dan sudah berhasil 90% ya baru ya Bang ya. Nanti ketika panen baru 99,9%. Tadi udah dijelaskan telah menemukan formulasi benih kentang ya, dengan sistem robotik pertanian. Makanya saya sampaikan tadi, beliau adalah menurut saya pribadi ahli smart farming yang telah teruji di Sumatera Barat. Nah, sudah membantu petani, sudah berhasil menghadirkan benih yang unggul, berkualitas, yang akan dihasilkan oleh petani itu sendiri, sehingga nantinya akan mendapatkan pendapatan petani. Nah, semoga saja berhasil nanti ya Bang ya. Kita harap tidak ada gangguan ya, tidak ada kendala. Walaupun ada kendala, sebisanya nanti akan bisa diantisipasi. Inilah bentuk dari dukungan yang saya dengar, dari dukungan riset, perguruan tinggi, dari kebijakan pemerintah sendiri, ternyata sudah ada dalam bentuk perlindungan itu tadi. Nah, kita harapkan nanti hasil ini akan memotivasi daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Mungkin nanti akan lebih pada diskusi kita, bagaimana terus memberikan gagasan ataupun pandangan agar ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya ini kita akan dengarkan dari Bapak Amran Gani. Kalau kata Pak Dede tadi lebih kepada off taker-nya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak Amran sendiri, kalau ngomong bisnis ya Bu ya, tapi lebih kepada technical product. Nah, kita minta kepada Bapak Amran Gani, silakan. Terima kasih Bang Arif. Yang saya hormati Ibu dosen saya yang terbaik sepanjang sejarah, Bang Dede, Pak Ferdinand. Bang Dede ini kebetulan sangkatan ketemunya kemarin. Sudah sekian tahun ya Bang Dede ya. Alhamdulillah ternyata beliau sudah doktor sekarang kan. Pak Ferdinand senior saya di Dinas Pertanian. Luar biasa cita-cita terutama Yayasan AFTA ya untuk mensejahterakan petani Sumatera Barat terutama dengan menghasilkan benih yang berkualitas dan sejalan dengan cita-cita kami yaitu panen makmur. Jadi saya selaku teknikal atau di lapangan, benih ini sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan petani ya Bu ya, baik dari potensi itu sangat besar pengaruhnya, dan tidak kalah penting juga kita harus mulai bersama-sama untuk menghasilkan panen makmur ini. Tentu tidak kalah penting di teknis ya Bu ya, terkait budidaya. Beberapa petani yang kita temukan mereka masih banyak yang belum paham penggunaan pupuk, bagaimana tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat dosis. Dan juga ada beberapa petani juga kita harus mengedukasi biar sejalan dengan visi misi kita untuk mendapatkan panen makmur ya bagi petani kita terutama Sumatera Barat. Di samping sudah menemukan benih yang berkualitas tinggi, tentu diiringi juga 60% keberhasilannya di budidaya ya, terutama di teknis kultivasi tanah namanya, kultivasinya itu kita edukasi ke petani kita supaya mereka bisa menghasilkan panen makmur tersebut. Panen makmur misalnya kami contohnya di ini Mas Dede, kalau cabai petani kita dapatnya 5 on per tanaman, bagaimana kita mengedukasi mereka bisa mendapatkan 2 kilo per tanaman. Itu kan walaupun kita udah punya benih yang berkualitas tinggi, tidak diiringi dengan teknis budidaya yang tepat, itu tidak sinkron ya Bu ya. Makanya kami berterima kasih bisa berkolaborasi dengan peneliti, dengan dinas untuk bersama-sama kita mensejahterakan petani kita khususnya di Sumatera Barat. Terima kasih Ibu Mas Dede, Pak Ferdinand telah mengundang.
saya sangat antusias dan sangat ingin sekali membantu petani, dan sesuai dengan cita-cita kami di Sulawesi Indonesia, panen makmur dan menghasilkan benih yang berkualitas tinggi. Oke, mungkin itu dari saya ya, Mas. Bagaimana nanti kami akan berkolaborasi membantu petani terkait teknis budidaya, karena itu sangat penting. Karena kalau teknis budidaya ini atau kultivasi, pengaruhnya itu ada sekitar 60% keberhasilan tersebut. 60%, jadi sangat tinggi. Jadi kualitas benih yang tinggi tidak diiringi dengan kultivasi yang baik, cuma keberhasilan itu di angka 40%. Tapi kalau bisa kultivasinya yang tepat, kita akan mendapatkan di angka 95%. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu sekilas dari pihak swasta. Oke, mantap, luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Amran Gani. Karena kita udah sentil tadi terkait kepada technical product, langsung konkret aja karena udah biasa di lapangan ini Bu ya. Tingkat keberhasilannya beliau sudah tahu ya. Tanpa perlu rincian yang banyak. Yang terpenting teknis budidaya yang tepat itu sudah bisa menghadirkan 60% ya, benih unggul ya Bang ya, untuk mencapai panen makmur. Nah, tidak hanya juga itu, ada kultivasi baik dari segi tanahnya Bang ya. Nah, sehingga sebagaimanapun bagus kita inginkan petani itu menghadirkan benih yang unggul, tapi kalau tidak dicocokkan dengan teknis budidaya yang tepat itu sama saja nanti akan mengurangi presentasi keberhasilannya Bang. Iya, ditambah satu lagi yang penting itu lahan yang digunakan petani sekarang itu udah puluhan kali ya, bisa dikatakan begitu, tidak 5 kali dan 6 kali lagi, sudah puluhan, bisa dikatakan puluhan kali, berulang-ulang. Kami menyebut itu udah capek tanah itu. Maksud capeknya begini, unsur mikro atau makro di dalam tanah itu udah mulai menipis ya Bu ya, katakan habis. Kita nanam ini kan ibarat di dalam polybag dengan bedengan dan di tanam lepas itu kan hasilnya berbeda. Di polybag itu kita harus mencukupi makro dan mikro ya kan. Jadi ketika tanaman pertama udah menyerap itu, otomatis udah mulai berkurang. Jadi itu yang perlu kita edukasi ke petani, bagaimana memperbaiki tanah tadi, menambahkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Karena beda tanaman kan beda unsur, beda ini ya kebutuhannya Bu ya. Nah, itu yang perlu kita akan edukasi ke petani-petani kita, bagaimana hasil panen mereka itu maksimal. Mungkin itu dari kami. Oke, baik, nampaknya udah semua pemateri yang kita undang menyampaikan pendapat ataupun perspektifnya, baik dari hulu hingga hilir saya sampaikan, baik dari kebijakan sampai kepada implementasi. Sedikit banyaknya sudah terbayang sama kita, apakah ada kemampuan petani untuk merdeka benih. Kita lihat dulu semangat. Sebenarnya kita mencari semangat inovasi nih Bu, semangat sharing yang menuju kemerdekaan Republik Indonesia nih. Bahwasanya bukan hanya seluruh pejabat-pejabat ataupun orang-orang di nagari yang harus merdeka ya Bu ya, adakan panjat pinang dan lain sebagainya. Nah, ini petani ini pun harus sebenarnya itu yang lebih dimerdekakan, karena petani adalah penyangga ya Bu ya, penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, jangan lupa walau sibuk nanti kita di samping tanaman petani kita adakan panjat pinang, lupa juga kita memikirkan kemerdekaan petani itu sendiri. Coba bagaimana Bu peluang ataupun bisa jadi tantangan dalam segi perguruan tinggi negeri menghasilkan orang-orang yang seperti Bang Deden, orang-orang yang seperti Bang Amran kan gitu. Dan Arif masih termotivasi nih Bu ya dalam proses untuk membantu petani juga. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Arif Bu. Arif ya. Jadi sebetulnya kita di perguruan tinggi ini kita akan menghasilkan generasi-generasi muda. Karena ini kami dari Fakultas Pertanian, tentu mereka yang siap melihat kondisi di lapangan dan siap untuk membantu petani dan menimbulkan motivasi mereka untuk bisa turun langsung ke lapangan.
Dan salah satu sekarang program yang dilakukan adanya MBKM. MBKM itu salah satu programnya adalah kita berikan mereka magang ke tempat kalau sekarang itu untuk pertanian, itu tempat bisnis pertanian. Seperti apa peluang yang akan didapatkan kalau seandainya nanti mereka siap untuk terjun ke masyarakat dan ingin berbisnis. Jadi artinya kita buka wawasan mereka. Jadi mereka tidak cuma di ruangan kuliah kita berikan materi, tapi langsung magang di institusi yang kira-kira bisa nanti menimbulkan motivasi mereka untuk bisa berbisnis, bisa untuk meningkatkan kehidupan petani ke depannya. Karena dengan cikal bakal ilmu pengetahuan yang kami berikan, kalau untuk benih itu kita sudah memberikan bagaimana cara produksi benih, bagaimana cara untuk menyeleksi benih, bagaimana proses penyimpanan benih yang baik. Tinggal mereka menerapkan. Dan ini salah satu hasil mungkin ini Pak Dedet ini kan beliau adalah menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi, mengaplikasikan bagaimana sistem untuk mengontrol pemberian nutrisi, mengontrol kondisi lingkungan untuk bisa tumbuhnya tanaman dengan baik, dan itu bisa diterapkan. Dan ini sudah berhasil khusus untuk tanaman kentang ya Pak Dedet ya. Baru satu komoditi, artinya komoditi lain terbuka peluang bagi kita untuk Sumatera Barat. Mungkin juga cabai, karena di Sumatera Barat ini cabai itu adalah salah satu komoditi, tanpa cabai itu nggak rasa makan. Dan kita pun pinginnya ada cabai yang lokal gitu ya. Ada yang nggak mungkin yang cabai yang dari Jawa. Artinya apa? Potensi genetik yang ada di daerah kita, potensi lokal yang ada, bagaimana kita lakukan budidaya secara modern, menggunakan smart farming, sehingga kebutuhan benih untuk Sumatera Barat itu bisa kita cukupi, sehingga kita bisa mewujudkan merdeka benih dan kemandirian benih, terutama untuk daerah Sumatera Barat. Otomatis kalau benih-benih itu sudah terpenuhi, kita akan bisa mengangkat ekonomi, kita bisa mengangkat kesejahteraan petani kita. Karena harapan kita bisa membantu petani bisa hidup lebih sejahtera, sehingga kita sebagai pengguna produk pertanian juga bisa menggunakannya dengan baik. Karena benih ini adalah kunci utama dalam proses budidaya. Nah, konsep oleh Bapak ahli benih kita, Bapak almarhum Prof. Jurnalis Kamil, dalam buku beliau, buku benih, siapa yang bisa menguasai benih, dia akan menguasai pangan, dan dia akan bisa menguasai dunia. Begitu slogan benih itu adalah cikal bakal kehidupan. Selagi masih ada kehidupan di dunia ini, selagi masih ada manusia hidup di dunia ini, benih tetap dibutuhkan. Itu mungkin harapannya. Jadi kami di perguruan tinggi akan memotivasi, memberikan suatu motivasi kepada mahasiswa kami. Kami juga sekarang lagi bakti menerima mahasiswa baru. Artinya apa? Kalau udah bisa hidup masuk ke fakultas pertanian, lapangan pekerjaan akan selalu terbuka. Selagi masih ada manusia yang hidup di dunia ini, pasti dibutuhkan produk pertanian. Saat COVID terjadi, semua lapangan pekerjaan COVID, tapi di bidang pertanian itu yang semakin tumbuh. Jadi mungkin itu harapan kami, ya mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kami yang kami didik bisa mengikuti langkah-langkah daripada Dr. Dedet ini yang sudah mengaplikasikan ilmu dan bisa mewujudkan sumber mandiri benih, yaitu untuk baru komoditinya kentang. Terima kasih kepada Bu Nendi. Selanjutnya saya tanya kepada Pak Ferdinand Asmin. Ini sudah ada contoh pemerintah sudah memberikan pendampingan, bahkan sudah memberikan 2 greenhouse tadi Bang ya, untuk tambahan tahun ini. Kita berkaitan dengan benih perbenihan ini ya, memang menjadi hal yang penting kita perhatikan. Penting kita perhatikan, terutama ya. Ini karena saya ini dari ini dari orang pemerintah birokrasi ya, sering ya melihat di lapangan, sering menerima keluhan ya.
kadang-kadang keluhan berubah menjadi hujatan. Nah, ini biasa. Kita turun misalnya mengedukasi petani, ya, turun lah. Ada profesor yang turun, doktor lah, praktisi lah semacam. Nah, sudah diberikan bimbingan lah, atau apalah nih. Oh, ini benih cara yang bagus nih. Begini dia. Benih ini kalau kita benih ini yang kita gunakan ini bagus. Tapi pada lain waktu tiba pedagang ketengan. Pedagang ketengan saja tiba nawari produknya, bisa terpengaruh petani. Tidak ada guna kita memberikan bimbingan itu. Itu pesan kita hadapi dan kita rasakan, kita alami ya. Artinya promosi seorang pedagang ketengan luar biasa juga. Oleh karena itu memang dalam kaitan ya dengan peran, kalau kita anggaplah kita orang-orang yang kemudian mendapatkan kesempatan belajar tentang pertanian, ya, tapi notabene juga tidak akan bisa juga secara paripurna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh baik di tingkat daerah, di tingkat kelompok, atau bahkan di tingkat rumah tangga atau petani itu sendiri. Nah, banyak persoalan ternyata dikaitkan dengan pertanian itu. Kompleksitasnya memang luar biasa, termasuk persoalan perbenihan ini. Kompleksitas tidak bisa kita lihat hanya dari teknis saja, tapi dari kompleksitas bisnis, kompleksitas politik itu mestinya menjadi perhatian. Untuk merdeka ini, menurut kami bukan hanya masalah teknis yang kita pikirkan, tapi persoalan politisnya, persoalan ekonomisnya itu memang mesti menjadi perhatian kita. Tapi intinya bagi kami adalah, kalaulah kita melihat dan memahami bagaimana karakteristik petani kita, seperti yang kami sampaikan tadi, dari pendidikannya, luas lahannya, kemudian dari umurnya dan segala macamnya, karakteristik petani kita. Jadi ketika kita semangat ya untuk memerdekakan mereka, petani ini dengan benih, bisnis yang dijalankan mestinya bisnis yang kemudian istilah-istilah yang sering dibuat oleh social entrepreneurship, kewirausahaan sosial. Itu bisnis sosial yang kemudian mestinya berjalan. Selama ini kan kalau ada tentang perbenihan, bukan hanya terjadi di tingkat atas, ya, tingkat petani juga begitu. Itulah kemudian bisnis sosial ini mestinya memang menjadi pilihan ketika bisnis kita itu untuk memberdayakan petani. Oke, terima kasih Pak Ferdinand Asmin sudah menjawab pertanyaannya. Jadi banyak harapan sebenarnya, bukan hanya yang pemerintah di satu posisi selalu disalahkan juga ada ya Pak ya, yang nantinya mungkin akan orang adopsi menjadi di benih yang lain gitu. Apa harapan ataupun apa yang bisa menjadi jaga-jaga lah penjagaan dari orang-orang yang akan fokus seperti Bapak Dedet ini gitu. Dengan itu Pak Arief, kita melihat bahwa riset yang dilakukan itu secara ilmiah itu ternyata mampu membuktikan ini berhasil gitu. Nah, kenapa riset perlu kita lakukan dari awal itu biar tidak terjadi penyimpangan secara menyeluruh gitu. Nah, artinya ada semacam poin-poin atau instrumen yang kita buat dan itu kita praktekkan. Nah, tantangan yang paling besar itu ya si petaninya sebenarnya Pak. Cuma petani hari ini yang saya bina ini Bang Arief, yang masih muda-muda lah gitu. Yang masih muda-muda, nah, mungkin Pak Sekre sudah ketemu gitu. Jadi yang muda-muda yang mereka tuh mau ngapain untuk kerja di kantoran, katanya ngapain kerja di sini, ini kentang aja udah 1 tahun pensiun kita mungkin udah dapat itu yang bisa gitu. Ya, jadi dana penelitian saya itu 50% saya bagi untuk ini, 50% untuk disertasi. Nah itu yang agak berat juga dulu tuh Pak Arief. Jadi belum kemarin dapat beasiswa LPDP dan di S3 dan itu sebagian saya gunakan untuk petani Pak. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi kalau ini kita lakukan secara kontinu, insya Allah berhasil. Nah, itu harapan kita bahwa tantangan terbesar itu dari petaninya, dari behavior people-nya itu yang akan menjadi awal hambatan. Karena bagi
saya itu kalau udah berhasil baru dia nurut Pak, gitu Pak. Kalau misalkan belum berhasil kotasnya Pak gitu. Nah jadi meyakinkan itu dengan butuh bukti dan ini berhasil dan sudah terukur. Nah itu yang perlu kita gapai bersama Pak Arif. Jadi mereka sudah indek, ini saya Pak, ini saya Pak. Dengan beberapa hasil penelitian ini kita buktikan ternyata berhasil dan mereka baru mau dia untuk oh ya betul ya Pak Dede yang gitu. Jadi bisa dia ngeceknya yang pertama Pak Arif, dia yang beli yang pertama gitu. Nah itu Kalau dari Bapak Ibu tadi udah jelaskan dari segi perguruan tingginya, dari segi pengimplementasian teknologi pertaniannya, dari kebijakannya sudah, dari segi bisnisnya sudah secara teknis ya Bang ya. Jadi rencana kita pun di pesisir selatan mau lihat ini kami memang benar-benar kami kelola. Bukan hanya anak mahasiswa lulusan pertanian di situ Bu, tapi anak-anak negari yang mungkin belum ada pekerjaan, tetapi mereka niat nih Pak, niat untuk bertanam. Apa kita tanam di sini Pak katanya? Dilihatnya hari pikirannya orang dinas sebenarnya Bu, padahal tidak kan gitu kan? Karena belum terjauh secara ekosistem nih Bu. Masih Bang Dede. Nah, misalkan kami seperti yang Arif sampaikan tadi, banyak Bang Dede lainnya Pak. Ya, Bang Arif, terima kasih. Kalau berbicara peluang, 100% peluang itu pasti ada ya. Dan saya sangat salut sama senior dan teman-teman dan pemerintah Sumatera Barat. Ada sebuah gebrakan ya, ada sebuah proses yang sedang terjadi ya untuk mencapai apa yang kita inginkan ya Bu ya. Ternyata sudah berkolaborasi ternyata seperti Pak Dokter ya. Pak Dokter ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai cita-cita yang 20 tahun yang lalu ya Bang. Ya. Jadi kalau berbicara peluang apapun bisa ada, semuanya ada peluang. Sama Mas Arif lagi mengedukasi petani jagung ya, petani muda, peluangnya itu sangat besar. Yang pasti yang akan tantangannya yang cukup besar ya, dan tantangan itu bisa kita jalani dengan baik. Yang penting saran dari saya, gunakan ilmunya, berbicara dengan ilmunya Bang Dokter ya. Karena saya sangat berpengalaman juga di jagung ini, nanti kita diskusi 4 mata selain ini ya. Ya sudah diskusi interaktif, sebenarnya kalau diikutin kali ini bisa sampai sore karena juga ada keterbatasan waktu kita. Walaupun kita diskusi sudah selesai, tapi terus merdeka kita akan terus bawa merdeka ini kita bawa bukan hanya sampai 17 Agustus ya. Nah, salah satu capaian yang kita capai adalah sumber mandiri benih. Itu harapan kita bersama. Nah, terakhir sedikit mungkin closing statement dari masing-masing Bapak Ibu. Dan juga dalam rangka Hari Kemerdekaan dengan topik Merdeka Benih, saatnya petani menuju kemandirian dan kedaulatan benih. Insya Allah di Sumatera Barat bisa kita wujudkan dengan adanya kolaborasi antara perguruan tinggi, dinas, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dengan satu tujuan yang mulia, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani, karena petani itu adalah tulang punggung dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengedukasi petani bisa menggunakan benih unggul sehingga harapan petani untuk bisa lebih sejahtera insya Allah bisa kita wujudkan. Pada kesempatan ini tentu ya kami dari pihak pemerintah dalam rangka pemberdayaan petani berbagai hal yang mesti kita lakukan dengan kolaborasi bersama para pihak dari universitas atau perguruan tinggi, dari swasta, LSM, itu menjadi bahagian yang penting dalam semangat kita untuk memberdayakan petani, termasuk berkaitan dengan pertanian. Nah, untuk saat ini kita sudah membangun komunikasi dengan akademisi,
bangun komunikasi dengan kawan-kawan NGO, ya, banyak praktek-praktek yang kita dorong untuk pemberdayaan petani ini, dan masih untuk yang berkaitan dengan pertanian kita masih sangat sedikit untuk kolaborasi ini. Nah, ini kita harapkan karena kita banyak mendapatkan persoalan-persoalan berkaitan dengan ketersediaan benih dan segala macamnya, tentu menjadi tantangan bagi kita. Nah, dengan adanya peran para pihak ini tentu kita harapkan kondisi yang kita inginkan, cita-cita kita ya untuk mandiri benih itu bisa kita lakukan, merdeka petani-petani kita, dan itu juga untuk mendukung semangatnya pemerintah Republik Indonesia 2045 itu kita Indonesia emas. Nah, tapi kalau Indonesia emas tapi petaninya masih dapat perunggu kan enggak bagus ini. Harusnya petani juga emas. Nah, bagaimana petani itu jadi emas ya? Doa kita insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin 2025 ini kita akan mandiri benih ya, dengan SDM yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki, kolaborasi dengan dinas perguruan tinggi. Jadi di Sumatera Barat itu semuanya sudah ada Pak. Jadi semuanya sudah ada, SDM, SDA, dinas perguruan tinggi semuanya kita sudah kolaborasi Pak. Intinya gas aja Pak. Jadi gas aja gitu. Jadi 100 oke, gas aja. Statement terakhir dari saya sama dengan Pak Dr. Gas. Ya, Pak. Saya ucapkan selaku moderator terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan gagasannya. Karena kita udah diskusi tadi, udah menjadi sebuah gagasan yang bisa akan kita lakukan untuk kebaikan pertanian di Sumatera Barat. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kita pasti bisa untuk mandiri benih. Saya sebagai generasi muda, mewakili generasi muda pun yakin, karena 2045 yang akan menjadi aktor-aktor utamanya itu adalah generasi muda. Penutup dari Arif, karena kita berbicara kemerdekaan, bicara kemerdekaan untuk petani, ada salah satu intelektual politikus dari Sumatera Barat, Sultan Syahrir, yang terkenal sebagai orang yang revolusioner. Kalau ngomong kemerdekaan, beliau lah orang yang paling revolusioner. Mungkin value-value yang kita dapati dari beliau bisa kita pakai juga untuk memerdekakan petani. Seperti yang dikatakan Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Pun sama seperti benih yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.